Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Taqrib. Terakhir kita sampai di bab sholatul jamaah. Kemarin sudah kita bahas ya. Fokus sholatul jamaah di sunnatun mu'akkadah sudah kita kuatkan. Bahwasanya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat adalah fardu kifayah atau sunnah mu'akkadah ya, antara itu. Jadi bukan fardu ain. Kemudian wa 'alal ma'mum an yali imam dunal imam ya, yang diwajibkan untuk iktimam, untuk meniatkan sholat jamaah itu adalah makmum. Adapun imam maka tidak disyaratkan. Jadi seandainya imam tidak berniat menjadi imam, kemudian diikuti sama makmum dengan niatnya makmum masing-masing adalah mengikuti imam atau salat jamaah, maka boleh, tidak ada masalah. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi, dan diperbolehkan seorang yang merdeka itu bermakmum dengan seorang hamba sahaya atau seorang budak. Wal balighu bil murahib, kemudian seorang yang balik bermakmum dengan al-murahib. Al-murahib itu adalah ma yuqaribul bulugh. Jadi anak-anak yang hampir balik itu namanya al-murahib. Bisa digeser di catatan kakinya. Nomor 3. Ya. Huwallazi qarabal bulugh wal murad bihi as-sabiyul mumayyiz. Jadi murahib itu sebenarnya remaja ya, secara arti bahasa artinya remaja. Remaja itu ya sudah hampir balik. Ya, akan tetapi yang dimaksud di sini oleh penulis yaitu adalah wal muradu bihi hunasabiyul mumayyiz. Jadi anak yang sudah mumayyiz. Ya, anak yang sudah mumayyiz ini adalah sebagian ulama memberikan batasan ya. Jadi apa itu mumayyiz ya? Sebagian mengatakan mumayyiz itu kalau dia sudah bisa makan sendiri, buang hajat sendiri, mandi sendiri, itu namanya sudah mumayyiz. Ya. Secara umum tamyiz itu adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi sebelum dewasa itu ada marhalatul at-tamyiz. Jadi ada fase mumayyiz. Nah, ini para ulama biasanya kalau di apa namanya? Ditaklik dengan umur, maksudnya ditentukan dengan umur, maka umur 7 tahun ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Muru auladakum bisolati fi sab'in wadribuhu li ashrin. Jadi pertama kali diperintah itu adalah umur 7 tahun. Ya, ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat itu umur 7 tahun. Nah, ini dikiaskan kepada seluruh syariat Islam. Ya, jadi puasa Ramadan juga diperintahkan ketika umur 7 tahun. Nah, maka 7 tahun itu sudah masuk dalam perintah Nabi SAW, berarti dia sudah apa? Sudah sah. Sholatnya sudah sah, maka jika kalau sholatnya sudah sah, berarti dia imamnya juga sah. Jadi orang yang sah sholatnya itu sah imamahnya, atau sah sebagai imam. Nah, tapi kondisi di Indonesia adalah anak-anak kecil ini belum pada sunat. Ya, belum pada sunat. Apakah anak yang belum sunat itu boleh jadi imam atau bahkan sah sholatnya gitu ya. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i boleh dinyatakan sah. Sah juga asal apa? Asal dia bersucinya itu memang benar-benar bersih dari apa? Najis. Ibaratnya kalau dia masih ada kunjupnya, maka di apa? Najis yang ada di belakang kunjupnya itu, di kemaluannya itu bersih juga. Jadi benar-benar bersih. Ya, caranya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia tidak bersih bersucinya, yang di bawah atau di kunjupnya itu tidak dibersihkan, maka tidak sah. Ya, sama seperti yang sholat
yang membawa najisnya. Wallahu taala a'la wa alam. Al-muhim yang secara umum prinsipnya adalah sunat itu tidak syarat sahnya salat. Sunat itu tidak syarat sahnya salat. Yang menjadi syarat sahnya salat itu adalah apa? Adalah suci dari najis dan juga terangkatnya hadas. Baik. Kemudian dalilnya adalah lima rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Amr ibn Salamah radhiyallahu taala anhu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu 6 aw 7 sinin. Ya. Bahwasanya Amr, riwayatnya adalah Amr bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengimami kaumnya itu umur 6 aw 7 sinin. Ya. Antara 6 tahun atau 7 tahun. Nah, ini berarti seorang tak mumayyiz itu keumumannya adalah 7 tahun ya, seperti perintah Nabi SAW. Tetapi bisa jadi seorang itu mumayyiz ya lebih cepat dari itu, yaitu 6 tahun. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyuruh anak itu sholat atau keumumannya mulainya tamyiz itu adalah umur 7 tahun. Kemudian kita kembali lagi ya ke atas. Berarti ke halaman setelahnya ya. Ya. Wala tasihhu qudwata rajulin bimra'atin. Ya, ini bil ijma' ya. Sini tidak sah. Bentar. Ya, tidak sah seorang laki-laki itu bermakmum kepada imam. Ya. Catatan kakinya rawiya Abu Dawud wa ghairuhu an Malik ibn al-Khuwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man antum naikkan sedikit ah. Ya. Man zara qauman fala ya'ummuhum wal ya'ummuhum rajulun minhum. Jadi diriwayatkan dari Abu Daud radhiyallahu ta'ala anhu Nabi dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man zara qauman fala ya'ummuhum. Siapa yang mendatangi atau menziarahi atau berkunjung pada suatu kaum, maka janganlah dia itu mengimami mereka. Nah, di sini hukum asalnya. Maka hukum asalnya adalah yang mengimami itu adalah yang di kaum tersebut, yaitu orang yang tinggal di situ atau orang yang mukim di situ. Itu asalnya, hukum asalnya. Kemudian berikutnya wal ya'umuhum rajulun minhum. Maka jadikanlah imam salah seorang laki-laki di antara mereka. Nah, jadi ini rajulun minhum di sini laki-laki ya. Dan dari hadis ini mafhumnya adalah ya, atau yang bisa dipahami ya, dari mantuk hadis ini bahwasanya anal mar'ata la ta'umul qauma wa fihimur rijal. Bahwasanya perempuan itu tidak mengimami suatu kaum sedangkan di situ ada laki-laki. Ya. Kemudian juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu dan seterusnya. Keumuman ayat atau keumuman hukum Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan dan ini adalah ijma. Ya, dan ini adalah ijma. Kemudian berikutnya adalah wala qari'in bi ummiyin dan tidak pula qari' seorang yang mampu. Ya. Qari' itu seorang yang mampu membaca Al-Qur'an kemudian diimami oleh seorang yang ummi. Ummi itu tidak mampu atau tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Maka seandainya seorang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an ya menjadi imam terhadap orang yang mampu baca Al-Quran, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya orang yang apa? Ya, sholatnya orang yang ummi. Ya, atas dirinya sendiri, misalnya seorang ummi, karena dia baru masuk Islam, misalnya dia nggak bisa baca Al-Quran, ya, kemudian dia sholatnya dengan sholat semampunya,
Ya, dengan sholat semampunya, tentunya sudah kita bahas ya, bagaimana seandainya yang hafal hanya Al-Fatihah atau nggak hafal Al-Fatihah diganti dengan zikir dan seterusnya. Atau dia hafal Al-Fatihah tapi salah-salah karena masih baru masuk Islam, proses belajar. Maka bagi dia sah sholat itu. Tapi bagi orang yang berimam kepadanya, seandainya makmum itu adalah orang yang qari, maka dia tidak sah jadinya. Ya, karena wajib baginya untuk menjadi imam orang yang qari itu. Kemudian kalau seandainya umi tadi dimakmumi umi lagi, jadi sama-sama nggak bisa baca, terus yang di depan itu juga nggak baca gitu. Maksudnya nggak baca Al-Fatihah dengan benar, atau ibaratnya seperti misalnya satu kelompok ya, orang baru sama-sama baru masuk Islam, ya terus sholat jamaah nggak bisa sama-sama nggak bisa baca Al-Quran, kemudian diganti semuanya, ya, diganti dengan bacaan-bacaan atau dengan hal yang sudah kita sebutkan di bab sholatnya, bab rukun sholat. Ya maka seperti itu sah bagi mereka. Nah, tetapi bagi orang yang mengikutinya, seandainya dia adalah qari atau seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan benar, maka tidak sah. Maka tidak sah. Ya, al-qari huwa alladhi yuhsinu qira'at al-Fatihah wal ummi huwa alladhi yakhillu biharfin minha. Walam tasih al-qudwatu bihi lianna qira'ataha kamilah ruknun kama alimta. Wa sahhat salatuhu li nafsihi daruratan li adami qudratihi ala ta'lim. Ya. Bisa dilihat di catatan kaki nomor 2. Ya. Jadi kata Syekh Al-Bukhari mengatakan al-qari itu adalah yang beliau mengatakan al-qari huwa alladhi yuhsinu qira'at al-Fatihah. Al-qari di sini adalah orang yang mampu membaca Al-Fatihah. Kenapa di sini hanya dikaitkan dengan Al-Fatihah atau dikhususkan dengan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya, tidak bisa seseorang itu sholat tanpa Al-Fatihah. Jadi seandainya seorang itu sholat tanpa surat pendek atau tanpa zikir atau tanpa takbiratul intiqal misalnya, ya, jadi perbuatan atau ucapan-ucapan dalam sholat itu tidak diucapkan kecuali Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Tetapi kalau tidak perbuatan sholat atau ucapan atau doa atau zikir atau bacaan dalam sholat itu tidak diucapkan, termasuk Al-Fatihah, maksudnya Al-Fatihah tidak dibaca, maka asalnya tidak sah. Maka di sini beliau mentaklik yaitu adalah Al-Fatihah. Jadi al-qari huwa alladhi yuhsinu qira'at al-Fatihah wal ummi huwa alladhi yakhillu biharfin minha. Ummi itu artinya adalah orang yang tidak bisa baca asalnya, tapi yang dimaksud di sini huwa alladhi yakhillu biharfin minha. Jadi orang yang walaupun dia itu tidak bisa hanya satu huruf, maksudnya tidak tepatnya itu hanya satu huruf. Karena kenapa? Karena kalau seseorang tidak membaca satu huruf Al-Fatihah, maka dia tidak sah ya salatnya. Walam tasih al-qudwatu bihi li'anna qira'atuha kamilah ruknun kama alimta. Tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah walaupun sedikit tidak bisanya, tapi dia perkaranya adalah perkara-perkara yang jelas ya, atau jali. Maka tidak boleh bagi orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah berqudwah atau bermakmum di belakang orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Wa sahhat salatuhu li nafsihi, dan sah salat seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah tadi untuk dirinya sendiri daruratan, secara darurat. Kenapa? Li adami qudratihi ala ta'lim, karena dia tidak mampu untuk at-ta'lim, yaitu untuk belajar ya, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal jauh dari ulama, nggak ada yang ngajarin, maka bacaannya seperti itu terus gitu. Maka seperti ini makdur dan salatnya sah ya, seperti itu salatnya. Tapi orang yang bermakmum maka tidak boleh. Kemudian lanjut ke matan lagi ya. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la ha'ila
wala ha'ila hunaka jaza. Ya, jadi dan di tempat manapun sholat di dalam masjid, ya, bisolatil imami fihi, ya, dengan sholat imam, maksudnya mengikuti imam, wa huwa alimun bisolatihi, dan dia ada, dan si makmum ini mengetahui sholatnya imam, ya, ya, ai bisolatil imam, maksudnya mengetahui sholat imam itu dia itu tahu dengan sholatnya imam, ya. Seperti apa? Yasma'u an au ayyarahu, seperti mendengar suara imam atau melihat imam. Au yasma'u muballighun au yara ba'dus suf au yara ba'dus saffi, atau dia mendengarkan orang yang menyampaikan muballighun au yara ba'dus saffi, atau melihat sebagian shaf, ya. Ya, seperti itu, maka dianggap mengetahui. Ajza'ahu, boleh malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak di depan imam. Bukan di luar masjid tapi tidak di depan imam. Kalau ditarik garis maka dia tidak posisinya tidak di depan imam, masih di belakang imam. Wa in shalla fil masjid, kalau dia sholat di masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, dan makmum itu di luar masjid, qariban minhu, dekat darinya, wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia tahu salatnya, wala ha'il, ya, tidak ada ha'il. Ha'il itu adalah hajiz yamna'u al-istitraq al musyahadah, ya. Ha'il itu adalah penghalang atau halangan yang menghalangi dia dari mengetahui sholatnya imam, ya. Jadi kalau seandainya dia masih tahu intinya sholat imam, ya, wal makmum kharijal masjid qariban minhu, dan makmum itu di luar masjid tapi masih dekat dengannya, hunaka wala ha'ila hunaka jaza, maka yang seperti itu diperbolehkan, ya, wala ha'ila hunaka jaza, ya. Baik, lanjut aja kita ya ke fasal wa yajuzu lil musafir. Sebenarnya ini pembahasannya panjang di dalam bab masalah tadi iktidak oleh imam itu, tapi kita lanjutkan aja. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyah. Ya. Bab berikutnya adalah yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyah. Diperbolehkan bagi seorang musafir itu untuk mengqasar as-sholat ar-rubaiyah, sholat yang 4, ya, atau yang 4 rakaat. Jadi diperbolehkan bagi seorang musafir untuk mengqasar sholat yang 4 rakaat, ya, bi khamsi syara'id, ya, dengan 5 syarat. An yakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Yang pertama adalah safarnya bukan safar maksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan, dan masafahnya atau jaraknya itu adalah 16 farsakh, yaitu 16 farsakh, nanti kita jelaskan. Wa an yakuna muaddiyan bis sholati, atau muaddiyan lis sholatir rubaiyah, dan dia itu menunaikan sholat rubaiyah. Wa an yanwil al-qasra ma'al ihrami, kemudian berikutnya dia berniat untuk mengqasar sholat semenjak dia takbiratul ihram, ya. Wa alla yatamma bimuqimin, ya, au wa alla yatamma bimuqimin, ya, dan tidak bermakmum kepada orang yang mukim, ya, atau orang yang itmam, ya, mutim atau mukim atau mutim itu orang yang itmam. Jadi seandainya dia bermakmum pada orang yang safar tapi dia itmam, maka dia wajib itmam. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah diperbolehkan, ya, qasrul rubaiyah, ya, diperbolehkan mengqasar salat yang 4 rakaat, ya. Dalam catatan kaki Syekh Al-Bukhari mengatakan wal aslu fi masyru'iyatil qasri, dan asal atau dalil dari disyariatkannya qasar itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Ya. Ketika kalian darabtum fil ardi, di sini artinya safartum, ya. Darabtum, kata beliau, safartum,
fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya, kemudian wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li Umar bin Khattab li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qultu li Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Ya, maka tidak ada falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar minas sholati dari salat in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Nah, ini dalam ayatnya memang disyaratkan apa? Atau ditaklek dengan in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Jadi ada sebagian yang berpendapat bahwasanya qasar salat itu adalah hanya ketika khauf, ya. Karena di ayat sebutkan in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru, jika kalian takut orang kafir itu akan memfitnah kalian. Maksudnya memfitnah di sini apa? Menyerang, ya, atau membuat kerusakan, ya. Atau fitnah itu bukan fitnah tuduhannya, tapi maksudnya adalah ujian di sini. Ya, maksudnya serangan dari apa? Orang-orang kafir. Kemudian kata Ya'la bin Umayyah, faqad aminan nas. Ayatnya begini tapi sekarang sudah aman manusia. Kemudian faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Ya, saya juga heran sebagaimana engkau heran, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar salat itu adalah, atau rukhsah secara umum itu adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Allah bersedekah kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis ini ketika Umar bertanya apakah hanya khusus pada ketika khauf saja atau ketika waktu takut saja, Nabi menjawab bahwa dia adalah sedekah, maka terimalah sedekah itu. Jadi qasar itu tidak khusus hanya apa? Hanya khauf saja. Jadi di sini yang penting bersafar, maka dia diperbolehkan untuk mengqasar. Ya, kemudian syaratnya sekarang ya. Bi khamsi syara'id. Dengan 5 syarat. Saya bacakan ya. Saya bacakan perkataan beliau dari sedikit yang kurang. Wa hadza yadullu ala anna qasra salati laisa khasan bi halil khauf. Ini menunjukkan bahwasanya qasar salat itu tidak khusus untuk keadaan takut. Baik. Bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama adalah safarnya itu bukan safar maksiat. Ya, safarnya itu bukan safar maksiat. Ya, safar maksiat adalah memang safar dari asalnya adalah maksiat. Ya, ini namanya safarul al-maksiyah. Ya, maka tidak tidak diberi rukhsah karena kaidahnya adalah warukhsatu la tunatu bil ma'asi. Jadi rukhsah itu ya tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi rukhsah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Safar yang tidak maksiat ada safar mubah seperti safar perdagangan misalnya, atau safar mandub, safar sunnah, yaitu safarnya orang yang berhaji kedua kalinya misalnya, atau umroh sunnah, itu safar mandub. Atau safar wajib seperti orang yang berhaji pertama kali atau silaturahim dan seterusnya. Ya. Kalau safar muharram berarti memang dari asalnya dia safarnya itu adalah safar yang muharram seperti
apa namanya, perempuan yang misalnya dia nasyis atau nusyus melawan suaminya, kemudian dia pergi dengan safar, ya tidak izin suaminya pergi bersafar, maka ini safarnya safar maksiat, atau seorang hamba melarikan hamba sahaya melarikan diri dari apa majikannya, maka itu safarnya adalah safar maksiat. Nah, berbeda dengan maksiat di safarnya. Jadi maksiatun fis safari atau maksiat dalam safar itu beda, bukan safar maksiatnya. Dia hajinya haji wajib, tapi di dalam safarnya itu ada maksiatnya, maka seperti ini bukan apa? Bukan safar maksiat asalnya, tapi dia maksiat dalam safar. Berbeda. Ya, kemudian wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Syarat yang kedua adalah safarnya itu jaraknya adalah sittata asyara farsakhon. Ya, sittata asyara farsakhon. Ya, bisa kita lihat di catatan kakinya. Ya. Ya, Ruwi al-Bukhari ta'liqan fi taqsir as-salati bab kam tuqassiru taqsuru as-salat atau fi kam taqsuru as-salatu. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Ya. Atau fi arba'ati burudin wa hiya 16 farsakhan. Ya. Ya. Atau kata beliau wa tusawi wahid wa samanin kilometron takriban. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ta'liqan dengan mu'allaq fi taksir salat dalam bab qasr salati. Babnya adalah berapa jarak qasar salat itu. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka itu mengqasar salat dan mereka itu tidak berpuasa di dalam 4 burud. Ya, dalam 4 bar. Ya. Ya, 1 barit itu adalah 4 farsakh. 1 barit itu 4 farsakh. Jadi kalau 1 barit itu 4 farsakh, berarti kalau 4 farsakh itu sittata asyara afwan. 1 barit itu 4 farsakh ya. 1 barit itu 4 farsakh. Jadi kalau seandainya 4 barit, maka sittata asyara farsakhan, 16 farsakh. Nah, 16 farsakh itu apa? Itu semuanya adalah taqdir atau ukuran-ukuran zaman dahulu. Ya. Beliau langsung mengatakan watusawi, biar mudah ya. Watusawi sama dengan 81 km takriban. Ya, kurang lebih sekitar 81 km. Wa mithluhu yaf'alu tauqifan ay bi ilmin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti itu tidaklah pantas bagi seorang sahabi ya seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya ulamanya sahabat, ya. Beliau melakukan seperti itu tanpa sepengetahuan Nabi SAW, maksudnya dari istihad. Ya, maksudnya adalah tidaklah mungkin seorang Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini melakukan qasar salat dan juga tidak berpuasa ini kecuali dari tauqif, kecuali ilaan at-tauqif, maksudnya kecuali dari dalil yang sudah mereka dapatkan atau sabda Nabi yang mereka dengarkan atau perbuatan Nabi yang mereka lihat, ya, yang pernah mereka lihat dalam masalah mengqasar salat ini. Tidak mungkin mereka yang seperti ini bukan dari tauqif atau dari ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil dari sini, maka minimalnya adalah 81 km ini takriban, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang asalnya, secara umum asalnya itu adalah safar. Secara umum itu memang adalah hukum safar. Yang penting safar, ya, hukum safar yang penting safar, yang penting namanya safar itu, maka diperbolehkan untuk mengqasar sholat gitu. Nah kemudian setelah itu kan pertanyaannya berapa jaraknya gitu kan. Kalau seandainya kita kembalinya kepada urf atau kebiasaan, maka jaraknya nggak jelas. Jaraknya itu kan kebiasaan itu berbeda-beda. Ya. Maka seandainya jaraknya itu berbeda-beda, maka kita lihat pengamalannya para sahabat radhiyallahu taala. Urf itu berlaku ketika tidak ada apa? Ketika tidak ada pengamalan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, atau tidak ada nas yang apa? Yang menunjukkan itu. Nah, maka dalam
hal ini Imam Syafi'i beristihad bahwasanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu beliau mengqashar sholat dalam 81 km, oh berarti ini adalah minimalnya. Ya, minimalnya. Kalau seandainya beliau atau seandainya diperbolehkan sebelum itu, maka akan diriwayatkan sebelum itu. Ya, kan, tapi tidak. Ya, riwayatnya lebih dari itu. Tapi ulama yang lain, dalam mazhab yang lain, mengatakan yang penting adalah urf. Urf itu kebiasaan. Kalau seandainya biasanya itu dinamakan safar, berarti sudah dianggap safar. Ya. Jadi urf itu kan tidak mundobit, kan? Tidak bisa tidak mudah untuk diterapkan, dan tidak ada angkanya, tidak bisa dijadikan patokan, ya, karena berbeda-beda. Maka dalam mazhab Syafi'i ditentukan seperti ini itu supaya mudah bahwasanya dikira-kirakan orang yang safar itu sekitar 81 km. Ya, bahkan kata ulama Syafi'i ini tahdidan lah takriban, di sini tahdid. Ya. Tahdid itu pas, bukan takrib. Ya. Takrib itu bukan pendekatan atau perkira-kiraan. Maksudnya kalau memang lebih dari 81, maka dianggap safar. Kalau kurang dari 81, ya, walaupun kurangnya hanya beberapa kilometer, ya, tidak dianggap 16 farsakh misalnya, maka dia tidak dianggap, dikatakan safar. Kemudian syarat berikutnya adalah wa an yakuna muaddiyan lis-shalatir rubaiyah. Nah, ini syarat berikutnya adalah wa an yakuna muaddiyan lis-shalatir rubaiyah. Syarat yang berikutnya adalah dia menunaikan sholat yang 4 rakaatnya. Kata Syekh Al-Bukhari, yaksuru sholat ar-rubaiyah allati yuaddiha halas safari. Ya, yaitu mengqashar sholat yang 4 rakaat yang dia itu menunaikannya. Jadi bukan sholat yang dikodok maksudnya. Sholat yang ditunaikan halas safari, ketika safar. Falau qadha fa'idatal hadari fi safari fala yaksur wa kadzalika idza qadha fa'idatas safari fil hadari. Ya, jadi kalau seandainya dia mengkodok sholat yang dia tinggalkan ketika mukim, jadi misalnya seorang itu ketiduran, terus dia bersafar, ya, ketiduran dari sholat duhur terus bersafar. Nah, pas di safar, ya, dia ingat bahwasanya, oh saya tadi belum sholat duhur. Yaitu namanya qadha fa'idatal hadari fi safar. Pas dia safar ingat belum sholat duhur, pas tadi masih mukim. Ya. Maka yang seperti itu tidak boleh dikosor. Karena kewajibannya yang dia tanggung ketika dia masih mukim itu 4 rakaat atau sempurna. Maka mengkodoknya juga harus sempurna. Gitu ya. Begitu pula idza qadha fa'idatas safari fil hadar. Begitu pula kalau seandainya dia itu meninggalkan sholatnya pas safar. Ya, maksudnya kelupaan sholat pas safar, kemudian keingatannya atau ingatnya pas ketika sudah mukim. Ya, maka seperti ini juga disempurnakan sholatnya. Ya, ini juga disempurnakan sholatnya. Karena sebab dari atau syarat. Ya, syarat dari qashar sholat itu kan adalah safar. Dan ketika dia sudah mukim, maka sebab itu sudah hilang atau syarat itu sudah tidak terpenuhi, makanya dia harus menyempurnakannya. Jadi yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat itu adalah dia menunaikannya ketika safar dan bukan qadha. Ya, adapun kalau qadha, yang diperbolehkan untuk diqashar itu hanya qadha safar dan ditunaikannya ketika safar. Maksudnya mengqadha sholat ketika dia safar dan ditunaikannya ketika dia safar juga, walaupun safarnya bukan safar yang dia ketinggalan sholat itu. Misalnya seorang pada misalnya tanggal 10 safar ke luar kota, lupa sholat duhur misalnya. Nah, kemudian tanggal 11 balik. Tanggal 12 dia safar ke tempat lain, ya, safar ke tempat lain. Nah, pas tanggal 12 itu ketika safar di tempat lain itu dia ingat tanggal 10 tadi saya belum sholat duhur. Nah, yang seperti itu boleh dikosor. Seperti itu boleh dikosor. Ya, karena dia pertama yang ditinggalkan adalah
atau zimmahnya atau tanggungan dia itu adalah sholat qashar, kemudian dia tunaikannya memiliki sebab atau memiliki syarat sahnya sholat qashar itu safar, maka seperti itu baru boleh. Ya. Atau dia sholat keumumannya kita biasanya kan kita ketika kita safar kemudian kita melakukannya di safar, menunaikannya di safar, misalnya kita mau pergi ke luar kota kemudian kita lakukannya, kita tunaikannya pada waktu tersebut, nah itu nggak ada masalah ya. Atau yang kedua tadi yang saya contohkan tadi, misalnya tanggal 10 dan tanggal 12 tadi, itu juga tidak masalah. Adapun selainnya maka itmam, misalnya dia kehilangan atau lupa sholat ketika hador atau ketika dia mukim, terus dia ingatnya pas safar, maka seperti itu tetap disempurnakan. Atau sebaliknya, dia lupanya pas safar, terus dia ingatnya pas mukim, maka seperti itu juga disempurnakan. Ya. Ayak suruh sholat rubaiyah allati yu'addiha ala safar, tadi sudah kita baca. Kemudian wa an yanwi al-qasru ma'al ihrami wa an la ya'tamma bil muqimi. Ya, syarat berikutnya adalah dia itu berniat untuk mengqashar salat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi bukan niatnya enggak di tengah-tengah, tapi apa? Tapi dari awal dia sudah berniat untuk mengqashar salat. Seandainya dia itu niat untuk menyempurnakan sholat, terus di dalam sholat dia ingat, oh ini saya safar, ya sudah saya qashar, maka seperti itu tidak boleh. Ya. Seperti itu tidak boleh, maka ta'ayyanal itmam. Seperti itu kalau dia sudah memang lupa kalau dia itu safar, terus dia niatnya niat sholat biasa, maka yang seperti itu Yang seperti itu harus wajib dia Dia menyempurnakan sholatnya. Niat di sini bisa niat sholat safar, misalnya dia memang ingat dalam keadaan safar, atau niat sholat 2 rakaat. Atau niat sholat qashar misalnya, dalam hatinya niat sholat qashar, atau niat sholat 2 rakaat, atau niat sholat safar, maka seperti itu boleh. Ya, sama-sama diperbolehkan. Al-muhim yang terpenting dia ingat bahwasanya dia dalam keadaan safar dan ingin memendekkan sholatnya. Ya, itu niat. Ya, dan harus beriringan dengan takbiratul ihram. Kemudian wa alla ya'tamma bi muqimin, dan tidak berimam atau bermakmum tidak bermakmum dengan orang yang muqim, ya. Tidak bermakmum dengan orang yang muqim. Syal buka mentakib dalilnya, dalilu dzalika ma ja'a bi sanadin sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu su'ila ma balul musafir yusalli rak'ataini idzan farad wa arba'an idza tamma bi muqimin faqala tilka hiya sunnah. Ya. Dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, annahu su'ila afwan, bahwasanya Ibnu Abbas itu pernah ditanya, bagaimana orang itu kok kalau seandainya dia infaroda, ya, mabalul musafir yusalli rak'ataini idzan faroda. Bagaimana pendapatmu atau bagaimana menurutmu, ya, orang yang bersafar itu dia sholat 2 rakaat ketika dia sendiri, maksudnya dia mengqashar sholat ketika dia sendiri, kemudian wa arba'an idza tamma bi muqim, ya, kalau seandainya dia bermakmum dengan orang yang muqim, dia sholat 4 rakaat, ya. Ya, ini ditanyakan pada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan fatilka hiya faqala tilka hiya sunnah, maka beliau mengatakan itu adalah sunnah. Jadi sunnahnya itu, ya, kalau seandainya seorang sendiri itu sholatnya qashar, tapi kalau dia di belakang orang yang mukim atau orang yang bersafar tapi ingin menyempurnakan sholatnya, maka mengikuti imam. Itu adalah sunnah. Nah, kalau itu adalah sunnah, walaupun ini perkataan Ibnu Abbas, tapi hukumnya hukum marfu, ya, hukum marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dinisbatkan kepada sunnah, dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidaklah mungkin Ibnu Abbas itu menisbatkan kepada sunnah dengan pendapatnya sendiri. Ya. Pasti beliau menisbatkan pada sunnah itu adalah karena beliau melihat Nabi atau mendengarkan Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, fatil kahiyya sunnah. Jadi
kalau dalam mazhab Syafi'i ini adalah syaratnya. Kalau seandainya seseorang itu ragu nih, apakah dia orang mukim atau musafir, terus dia sholat. Nah ternyata dia itu adalah musafir dan mengkosor sholatnya. Nah maka dia meniatkan taklik di situ. Kalau orang ini musafir dan mengkosor, saya kosor. Tapi kalau orang ini menyempurnakan, saya sempurnakan. Maka boleh seperti itu mengkosor sholat. Ya, dengan syarat taklik tadi ya. Tapi kalau seandainya dia bermakmum kepada orang yang mukim, ya, kemudian dia ikut takbiratul ihram. Nah ternyata dia menyempurnakan sholat. Ya, kalau seandainya dari awal maka sepakat. Ya, sepakat ulama tidak ada yang berbeda. Dia harus Dia harus menyempurnakan sholat walaupun awalnya dia niat kosor. Kenapa? Karena imamnya belum selesai. Imamnya itu harus diikuti sampai selesai. Innamal ju'ilal imamul yu'tamma bihi. Imam ini dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau seandainya imamnya berhadas, misalnya dia lagi takbiratul ihram, padahal ini adalah mukim, ya. Kemudian di belakang imam ini dia tahu dia adalah mukim, terus dia sholat di belakang di belakang imam tersebut. Nah karena dia berhadas, nah kesempatan nih baru 1 rakaat nih, tinggal 1 rakaat lagi, terus habis itu niat kosor, maka tidak boleh. Seperti itu juga dia harus itmam, dia harus menyempurnakan sholat. Ya seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah dia ikutnya kepada orang yang mukim walaupun dia dapat rakaat terakhir saja. Terus dia lanjutkan kosor, maka seperti itu wallahu alam bisawab. Ya, tidak diperkenankan ya setahu saya dalam mazhab Syafi'i. Jadi memang benar-benar harus benar-benar harus iktidaknya kepada orang yang kosor, atau yang diikuti itu adalah memang orang yang sholatnya kosor. Kalau sholatnya sempurna, maka dia harus mengikuti sempurnaannya walaupun dia bisa kosor seandainya dia mengikuti sholat hanya di rakaat terakhir misalnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam, itu adalah mazhab Syafi'i. Kemudian saya bacakan sedikit tentang syarat, ada tambahan syarat lagi ya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya, syarat salah satunya an yanwihi, kata Imam Ali sini mengatakan anna syartal qasri an yanwihi li anna al-aslal itmami fa idza lam yanwil qasra in aqada ihramuhu 'ala al-asli wa yustaradu an takuna niyatul qasri waqtu taharrumi bis salati ya kaniyatihi wa la yustaratu dawamu dzikruha li masyaqqah. Beliau mengatakan, kenapa disyaratkan harus niat qasar? Maksudnya kenapa enggak niat sholat secara umum aja gitu? Kenapa harus niat qasar? Kemudian nanti dia boleh mengqasar di tengah-tengah. Karena kata beliau, syaratnya harus berniat. Kenapa? Li'annal asla al-itmam. Karena asal dari sholat itu adalah itmam. Ya, maksudnya asal dari sholat yang ditunaikan. Kalau asal dari sholat itu sendiri, maka qasar asalnya. Ya, dalam riwayat Aisyah disebutkan, sholat itu adalah sebenarnya seperti sholat qasar, kemudian wa uqirrat fis safari wa zidat fil hadar. Nah, ketika safar itu tetap asalnya, kemudian ditambahkan ketika hadar, ketika mukim. Ini dilihat dari asal sholat. Tapi dilihat dari asal seorang menunaikannya, ya, itu asal dari sholat itu adalah sholat itmam atau sholat sempurna 4 rakaat, tidak qasar. Ya. Maka kalau seandainya dia tidak berniat untuk qasar, maka ihramnya itu hukumnya hukum asal. Ya, hukumnya hukum asal, atau ihram, maksudnya takbiratul ihramnya itu hukumnya hukum asal, yaitu 4 rakaat, gitu ya. Wa yashtaratu an takuna niyatul qasri waqtu taharrum bis sholati ya kaniyatihi. Ya, maka disyaratkan niat qasar salat itu dari takbiratul ihram dari awal seperti niat salat, dan tidak disyaratkan harus dawam niat. Maksudnya niat terus ya, niat terus untuk mengingat-ingat niat itu sampai akhir ya. Karena seperti ini masyaqqah, kata Imam Al-Syi. Naam.
Ya, yustaratul infikaku amma yukhaliful jazma bin niyati. Falau nawal qasra summa nawal itmam atamma. Maka syarat yang berikutnya adalah dia harus menghindari apa-apa yang menjadi pembatal niat qasar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya dia pertama niat qasar, kemudian dalam perjalanan sholatnya dia niat ingin sempurna. Ya, maksudnya dia niat ingin menyempurnakan sholatnya, maka seperti ini langsung apa? Batal niat kosornya, kembali ke hukum asal, yaitu dia wajib menyempurnakan apa? Menyempurnakan sholatnya. Misalnya seandainya seorang pertama niat kosor, terus habis itu dia ragu, ya udah sempurnakan saja. Nah, ketika dia merubah niat menyempurnakan itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk balik lagi untuk niat kosor. Ya. Terus di rakaat kedua dia ingat karena kepanjangan ya udah kosor aja, enggak seperti itu, enggak bisa. Dia kembali ke hukum asal karena dia sudah apa? Merubah niatnya. Wa kadza law taraddada baina an yaksura aw yatim atamma. Begitu pula kalau dia ragu nih antara mau sempurna atau mau kosor, ragu, maka seperti itu dia wajib menyempurnakan. Walau syakka hal yanwi hal nama qasara amla nazimaul itmam. Wa in dzakarahu bil hali annahu nawal qasra li annahu bihi taraddud lazimahul itmam. Kalau seandainya di pertengahan sholat dia ragu atau dari awal sholat dia ragu, ini saya tadi sudah niat qasar atau belum, maka seperti itu wajib menyempurnakan. Walaupun di pertengahan sholat dia ingat nih, wah ternyata saya tadi sudah niat qasar, tapi dia sudah ragu, sudah ada keraguan di dalam sholat, maka seperti itu juga apa? Langsung kepada itmam. Jadi qasar ini memang benar-benar syaratnya harus niat dari awal, tidak ada pembatal niat qasar gitu ya. Kemudian apa namanya? Tambahan syarat dari Imam Malik ini, pertama niat tadi sudah disebutkan, kemudian yang kedua adalah wa an yakuna musafiran min awwali salati ila akhiriha falau nawal iqamah fi ahnaiha aw intaha bihi safinatahu ila daril iqamati lazimahul imam. Yang kedua adalah seluruh sholatnya itu dilakukan ketika musafir atau ketika safar. Seandainya dia sholat qasar atau sholat qasar, kemudian ternyata kapalnya sudah berlabuh misalnya. Nah, rakaat kedua dalam keadaan sudah sampai di tempat iqamah dia, maka seperti ini apa? Lazimahul itmam. Maka seperti ini langsung ditambah menjadi 4 rakaat, wajib apa? Untuk menunaikannya 4 rakaat. Atau dia merubah niat, ya, merubah niat safarnya menjadi niat mukim. Nah, seperti itu juga di rakaat kedua dia merubah niatnya, niatnya nggak safar lagi, niat mukim, maka seperti itu dia wajib alaihi itmam, maka dia harus menyempurnakan apa? Sholatnya. Jadi syarat kedua adalah melakukan sholat qasar itu di waktu safar, gitu ya, di waktu safar, atau seluruh kegiatan sholat tersebut dilakukan apa? Ketika safar, tidak boleh ada satu bagian sholat yang dilakukan di luar safar. Kemudian yang ketiga, an ya'lamu jawazil qasri walau jahila jawazihi faqasura lam tasih salatuhu li ta'lau bihi nas alaihi Syafi'i fil ummi wal qala Nawawi yalzamuhu i'adatu hadhihi salat arba'an. Jadi yang terakhir adalah dia harus tahu hukum qasar. Maksudnya dia harus tahu bahwasanya qasar itu diperbolehkan. Ya. Jadi dia harus tahu apa hukum qasar. Kalau dia nggak tahu terus dia mengqasar, maka dia wajib mengulangi sholatnya 4 rakaat. Ya, itu adalah syarat yang ditambahkan oleh Imam Al-Hizmi dalam masalah apa? Mengqasar. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sekian ya. Silahkan kalau ada yang belum jelas. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Nanti di bab jamak. Ya, kadang kan bab qasar. Kemudian nanti bab jamak. Kemudian nanti penyempurna bab qasar ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, kalau jadwalnya ganti jam gimana? Tafadhol Ustaz. Mau kira-kira kapan Ustaz? Kalau hari biasa gimana hari biasa? Hari biasa ba'dal maghrib gitu. Selain weekend.
Boleh, Sat. Boleh ya? Ya, Nanti anak kasih apa namanya? Anak kasih jadwal. infoin ke anak. Soalnya ini setelah ini ada kuliah jam 8, jadi kalau pas lagi ada tugas agak repot gitu. Dan Sat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.